Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel Riona 99, Ceme-Ceme. Semoga Allah senantiasa merahmati kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kali ini akan dibacakan, kisah Habib Abdul Qadir bin Ahmad bin Abdurrahman As-Segaf, mempertemukan muridnya dengan Rasulullah. Namun sebelum ke kisahnya, bagi yang berkenan silahkan subscribe channel ini, like, komen dan share untuk mendapatkan notifikasi kisah selanjutnya. Berikut kisahnya. Habib Abdul Qadir bin Ahmad bin Abdurrahman As-Segaf dilahirkan di kota Seun, Hadramaut, pada bulan Jumadil akhir tahun 1331 Hijriah. Beliau dibesarkan oleh kedua orang tuanya yang soleh sehingga sejak kecil beliau telah dihiasi dengan hidayah dan ketakwaan. Ayah beliau, Al-Habib Ahmad bin Abdurrahman As-Segaf, adalah seorang imam yang dihiasi dengan keindahan budi pekerti yang luhur, ilmu yang luas dan amal yang soleh. Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi pernah berkata bahwa Al-Habib Ahmad bin Abdurrahman adalah Imam Wadil Ahqaf, Hadramaut. Ibu beliau adalah Asy-Syarifah Alawiyah binti Al-Habib Ahmad bin Muhammad Al-Jufri. Beliau adalah seorang wanita yang solehah dan suka pada kebajikan. Asy-Syarifah Alawiyah meninggal dunia pada tanggal 29 Rajab 1378 Hijriah bersamaan dengan hari wafatnya Al-Habib Salim bin Hafid bin Syekh Abu Bakar bin Salim, kakek dari Al-Habib Umar bin Hafid. Sedangkan Al-Habib Ahmad, ayah dari Al-Habib Abdul Qadir, meninggal dunia pada sore hari, Sabtu, tanggal 4 Muharram 1357 Hijriah, setelah menunaikan salat Asyar pada usia 79 tahun, sedangkan Al-Habib Abdul Qadir saat itu baru berusia 25 tahun. Sedangkan Habib Abdul Qadir bin Ahmad bin Abdurrahman As-Segaf wafat pada waktu subuh, hari Minggu, tanggal 19 Rabiul Akhir 1431, tanggal 4 April tahun 2010 Masehi, pada usia 100 tahun, jenazah beliau disolatkan di Masjidil Haram dan disemayamkan di pekuburan Mala setelah solat Isya pada hari yang sama. Ketika Asy-Syarifah Alawiyah sedang mengandung dan melahirkan bayi laki-laki, bayi tersebut diberi nama Abdul Qadir atas isyarat dari Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, tetapi tidak lama kemudian bayi tersebut meninggal dunia. Ketika Asy-Syarifah Alawiyah melahirkan bayi laki-laki untuk yang kedua kalinya, Al-Habib Ali juga mengisyaratkan agar bayi tersebut diberi nama Abdul Qadir. Al-Habib Ali mengatakan bahwa bayi ini kelak akan menjadi orang yang mulia yang mengabdikan hidupnya untuk taat kepada Allah dan menjadi seorang yang dihiasi dengan ilmu, amal dan ihsan. Beliau adalah Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf, Jeddah, sosok ulama besar yang dikenal sebagai wali kutub pada zamannya. Nama lengkapnya adalah Habib Abdul Qadir bin Ahmad bin Abdurrahman bin Ali bin Umar bin As-Segaf bin Muhammad bin Umar bin Toha As-Segaf. Masa kecilnya sudah muncul keistimewaan, yakni saat masih bayi, setiap 1 jam sekali beliau dibangunkan oleh ayahnya dan dituntun membaca syahadat, sehingga kalimat pertama yang keluar dari mulut beliau ketika mulai berbicara adalah kalimat syahadat. Selain itu, beliau selalu istiqomah mensyiarkan sholawat kepada Rasulullah. Tentang keistimewaan Habib Abdul Qadir ini, sang murid mengisahkan cerita yang sangat mengagumkan. Murid beliau itu tak lain adalah Habib Umar bin Hafiz Yaman yang masyhur saat ini. Habib yang satu ini dikenal berkat suara merdunya dalam lantunan sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau telah berkeliling di hampir seluruh kota di Indonesia dan juga luar negeri, untuk berdakwah dengan menggelar sholawatan. Setiap acara sholawatan, selalu dihadiri tokoh masyarakat, pejabat dan petinggi pemerintah, serta ulama setempat. Tak hanya itu, dalam dakwah acaranya selalu dihadiri oleh puluhan ribu fans dari para santri maupun jutaan fans setianya yang menamakan dirinya Syehermania. Di antara karomah beliau diantaranya memiliki kecerdasan yang luar biasa. Beliau juga mampu meluluhkan jutaan orang yang hatinya mati dengan suara sholawat beliau yang merdu. Dalam sebuah kisah yang diriwayatkan Habib Novel Alaidrus, Habib Abdul Qadir pernah kedatangan tamu seorang yang kaya raya. Pria itu memberikan hadiah kepada Habib Abdul Qadir uang yang sangat banyak. Jumlahnya miliaran rupiah, bukan uang zakat, tapi uang hadiah. Namun, Habib Abdul Qadir menolaknya. Pria kaya raya itu sangat berharap pemberiannya dapat diterima sang Habib. Akhirnya, uang itu pun diterima.
Setelah tamu pulang, Habib Abdul Qadir memang muridnya. Ikut saya, kata Habib Novel mengilustrasikan perkataan Habib Abdul Qadir. Bersama sang murid, Habib Abdul Qadir masuk ke lorong-lorong, keliling, berhenti dari rumah ke rumah masyarakat yang tidak mampu. Ketuk pintu rumah, serahkan uang, ketok pintu rumah, serahkan uang, hingga uang yang banyak itu tak bersisa 1 rupiah pun. Uang dibagikan ke orang-orang miskin sebelum zuhur dan waktu azan zuhur sudah selesai. Cintanya beliau kepada fukara wal masyakin sangat luar biasa. Kisah teladan lainnya yakni ketika Habib Abdul Qadir bin Ahmad Assegaf diundang ke rumah salah satu muridnya. Beliau datang karena ingin menyenangkan hati muridnya. Apalagi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam punya sifat kalau diundang orang miskin datang lebih awal. Setelah selesai jamuan, Habib Abdul Qadir pamit pulang. Muridnya mengantar sampai depan pintu rumah. Habib Abdul Qadir pun masuk mobil. Saking senangnya, sang murid menutupkan pintu mobil ditutup dengan keras agar rapat. Di dalam mobil, Habib Abdul Qadir tersenyum, dan pamit pulang, mobil pun jalan. Nggak jauh dari situ, Habib Abdul Qadir berkata kepada sopirnya, "Tolong menepi dulu," tuturnya. Mobil pun berhenti, sang sopir terheran dan bertanya, "Ada apa Habib kok berhenti?" tanya sopir. "Tolong bukakan pintu mobil, tangan saya kejepit. Waktu pintu mobil ditutup oleh murid saya, tangan saya masih di luar, jadi tangan saya kejepit," kata sang Habib kepada sopir. Jari tangan pun berlumuran darah, sopir terheran. "Kok masih bisa tersenyum? Tidak bilang saat itu?" tanya sopir. "Saya nggak mau hati murid saya hancur. Kalau dia tahu, tangan saya luka akibat terjepit pintu mobil, hatinya akan hancur," kata sang Habib. Inilah akhlak para wali, orang yang mampu menanggung beban derita, tambah Habib Novel Alaidrus. Kisah selanjutnya, suatu ketika ada seorang santri muhibin datang kepada Habib Abdul Qadir bin Ahmad Assegaf seraya berkata, "Wahai Habib, sudah bertahun-tahun aku ikut taklim, belajar, denganmu, dan sudah lama pula aku rindu ingin bertemu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, namun hingga saat ini keinginanku tersebut belum dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku ingin engkau berkenan menjadi wasilahku bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam." Mendengar permohonan si santri muhibin tadi, Habib Abdul Qadir bin Ahmad Assegaf mengajaknya ziarah ke makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika sudah tiba di makam sang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau membaca salam dan beberapa wirid. Tak berapa lama, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab salam dari Habib Abdul Qadir bin Ahmad Assegaf. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam nampak keluar dari pusaranya yang mulia tersebut. Mendengar jawaban salam dan melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, si santri muhibin gemetar seakan tak bisa mengendalikan dirinya. Serasa tubuhnya akan luluh lantak menatap keindahan wajah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya Habib Abdul Qadir bin Ahmad Assegaf memegangnya sehingga ia mampu mengendalikan dirinya. Ini salah satu karomah dan keistimewaan Habib Abdul Qadir Assegaf. Beliau sudah mencapai tingkat sangat tinggi dalam kemarifatan, bahkan kemudian mencapai tingkat wali kutub. Menurut Syaikh Abdul Wahab Asy-Syaroni, seseorang akan bisa mendengar ucapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam secara langsung tentulah ia telah mencapai 79.000 makam dan berhasil menghilangkan 247.000 hijab dalam hatinya. Habib Abdul Qadir Assegaf mencapai itu semua. Semoga kita semua mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Wassalam.